Tahun 1943, Jepang membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. PETA adalah masyarakat pribumi. Salah satu anggotanya adalah seorang remaja bernama Supriyadi. Supriyadi diangkat sebagai komandan peleton. Kemudian dia dan pasukannya ditugaskan ke Blitar untuk mengawasi para pekerja paksa Romusa. Selama mengawasi Romusa, Supriyadi sering melihat penderitaan rakyat pribumi dipaksa bekerja, bahkan dalam kondisi lapar tanpa jaminan kesehatan. Banyak nyawa pribumi yang dikorbankan. Kekejaman ini menggugah hati Supriyadi untuk melawan Jepang. Supriyadi mulai mengadakan rencana pemberontakan bersama beberapa pasukan PETA. Karena pengaruh Supriyadi, banyak pasukan PETA lainnya yang ikut melakukan pemberontakan. Februari 1945, Supriyadi dan pasukannya mulai menyerbu ke Hotel Sakura, tempat peristirahatan perwira Jepang pada 3 dini hari. Pasukan PETA menembakkan mortir tepat ke arah gedung itu. Namun tiba-tiba pasukan Jepang menyergap tempat persembunyian mereka. Supriyadi terkejut karena dia pikir telah menghancurkan gedung yang berisi para perwira Jepang. Bagaimana mungkin pasukan Jepang bisa sesiap ini menyergap pasukan PETA? Ternyata gedung itu telah dikosongkan sebelumnya. Tidak ada korban yang ditemukan dalam puing-puing gedung tersebut. Sebelumnya, pasukan Jepang telah menyusupkan mata-matanya ke dalam koloni pasukan PETA. Setiap detail rencana pemberontakan pasukan PETA telah diantisipasi oleh Jepang. Pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan PETA dan Jepang. Banyak korban yang berjatuhan, terutama dari pihak PETA. Kolonel Katagiri, pemimpin tentara Jepang, menemui Muradi, pemimpin pemberontakan PETA, rekan Supriyadi. Katagiri memerintahkan untuk menghentikan pemberontakan dengan berjanji akan membebaskan pasukan PETA. Muradi pun menyetujuinya. Supriyadi menyesalkan keputusan Muradi. Pasukan PETA pun angkat senjata. Kemudian dengan sigap pasukan Jepang melucuti pasukan PETA. Supriyadi menolak berdamai dengan Jepang. Dia kemudian lari saat semua pasukan Jepang berusaha menangkapnya. Jepang tidak memenuhi janjinya. Pasukan PETA ditangkap dan diadili secara militer. Tahun 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Akan tetapi keberadaan Supriyadi belum diketahui hingga posisinya digantikan oleh orang lain. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia mengangkat Supriyadi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia tahun 1975. Sosok Supriyadi sampai sekarang masih menjadi misteri. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Bisa jadi beliau berada di sekitar kita, menjadi tetangga atau bahkan keluarga kita. Atau bisa juga beliau mengamati kemerdekaan kita dari alam sana. Namun yang jelas, beliau telah mengajarkan kita akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan demi saudara sebangsa dan setanah air kita. Oleh karena itu, kita yang sudah diwarisi kemerdekaan ini harus mempertahankannya dengan segenap jiwa dan raga kita.